Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, dugaan pelecehan yang dilakukan oleh Rektor Universitas Pancasila berbuntut panjang. Pada Senin siang, sejumlah mahasiswa menggelar aksi menuntut rektor untuk mundur dari jabatannya hingga proses hukum selesai. Sejumlah mahasiswa Universitas Pancasila menggelar aksi setelah rektornya dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait dengan dugaan pelecehan terhadap pegawai. Dengan memasang spanduk, mahasiswa menggelar aksi di halaman kampusnya sebagai bentuk penolakan pelecehan yang terjadi di dunia pendidikan. Dalam aksinya, mahasiswa menuntut agar rektor segera mundur dari jabatannya hingga proses hukum selesai. Selaku perwakilan dari Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pancasila, kami memberikan pernyataan sikap atas prosedural hukum yang sudah berjalan, yaitu pada tahap pemeriksaan kami menyatakan sikap 1. Rektor Universitas Pancasila yang diduga melakukan pelecehan seksual, jabatannya diberhentikan untuk sementara waktu. 2. Melakukan klarifikasi atas dugaan tindakan pelecehan seksual, baik terbukti maupun tidak terbukti. Dan yang ketiga, yaitu mengangkat PLT, pelaksana harian tugas, rektor sehubung dengan rektor yang masih dalam tahap pemeriksaan di kepolisian. Sementara itu, saudara, korban pelecehan seksual, Rektor Universitas Pancasila membantah melapor ke polisi sebagai kampanye hitam pemilihan rektor yang sedang berlangsung. Kuasa hukum korban Amanda Mantovani menegaskan langkah ini dibuat untuk membantu kliennya untuk mendapatkan keadilan. Tidak hanya melapor ke Polda Metro Jaya, korban juga telah meminta perlindungan hukum ke Lembaga Perlindungan Saksi dan juga Korban. Itu karena diketahui oleh suami korban, sehingga suami korban dan keluarga itu mendorong agar korban memberikan, sebenarnya korban ini mengikuti prosedur sih menurut saya. Korban ini membuat surat dulu kepada pihak yayasan, tetapi dari pihak yayasan itu tidak ada respon sama sekali, sehingga pihak keluarga korban meminta korban untuk melaporkan kejadian ini ke Polda Metro Jaya. Kalau dibilang ada politisasi kampus, itu saya malah nggak tahu kalau ada pemilihan rektor. Korban sendiri juga tidak tahu menahu, itu kan bukan urusan kami juga. Kemarin, saudara, Polda Metro Jaya menjadwalkan pemeriksaan terhadap rektor perguruan tinggi swasta yang diduga melakukan pelecehan seksual. Pemeriksaan untuk mengklarifikasi laporan yang dibuat korban pada Januari yang lalu. Korban merupakan karyawan di perguruan tinggi tersebut dan dugaan pelecehan ini diduga terjadi pada tahun lalu. Dalam laporannya, korban menyatakan usai dilecehkan, ia mengadu pada atasannya, namun malah mendapatkan surat mutasi dan juga demosi. Selain R, pegawai honorer berinisial DB juga telah membuat laporan yang sama atas dugaan pelecehan yang dilakukan oleh rektor tersebut. Lalu bagaimana sebenarnya duduk perkara terkait dengan dugaan kasus pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh salah satu rektor dari universitas di swasta di kawasan Jakarta Selatan? Kita tanyakan langsung kepada kuasa hukum korban yakni Amanda Mantovani. Selamat pagi, Mbak Amanda. Baik, sepertinya audionya masih di-mute, Mbak Manda. Ya, selamat pagi, Mbak. Iya, Mbak Manda, jadi kita ingin lebih jelas lagi sebenarnya, jadi klien Anda ini ada berapa orang yang menjadi diduga menjadi korban dari pelecehan seksual ini? Awalnya klien saya ada satu, Mbak. Lalu setelah beberapa waktu ada satu lagi itu menghubungi saya terkait pelecehan yang sama dilakukan oleh orang yang sama. Jadi sekarang ini saya ada 2 korban yang memang saya sebagai kuasa hukum. Oke, jadi ada 2 korban yang kemudian melaporkan ke Polda Metro Jaya terkait dengan dugaan pelecehan seksual ya? Sebenarnya kalau yang pertama itu dia melapor di Polda, tapi yang satunya melapor di Mabes Polri, Mbak. Oh, oke. Nah, Mbak Manda, bisa diceritakan sebenarnya awal mula dari kasus ini bisa terungkap seperti apa, namun tidak perlu secara detail dan juga spesifik karena ini agak sensitif sekali soal pelecehan seksual. Iya, sebenarnya kejadiannya hampir sama, dua korban itu dengan cara yang sama dipanggil ke ruangan rektor.
gitu. Nah, di dalam itu rektor itu berdalih bahwa dia ada tugas lah, dikasih tugas. Tetapi ya di dalam itu ya terjadi sesuatu sehingga korban-korban ini ya lari gitu. Oh, Sejak saat itu mereka kalau ada perintah dari rektor untuk masuk ke ruangan rektor itu mereka udah nggak mau lagi gitu. Sehingga apa namanya korban yang satunya itu juga mengalami depresi yang sangat berat, traumatis gitu. mhm. Dua korban Anda ini saling mengenal berarti satu sama lain atau seperti apa? Ya, kebetulan memang mereka saling mengenal sama satu sama lain, Mbak. Oke, ini kan bisa dikatakan mereka saling mengenal. Nah, dua korban ini apakah semuanya masih ada di bekerja sebagai staf di kampus tersebut ataukah kemudian sudah ada yang resign atau bisa diceritakan setelah Ya, terungkap ini? ya. Yang satu itu memang sudah resign karena memang dia rasa ketakutan traumatis yang agak mendalam gitu. Mhm. Tapi yang satunya masih bertahan dengan kondisi yang memang traumatis banget gitu loh, Mbak. Mhm. Jadi yang satu ini memilih untuk keluar dari pekerjaannya di kampus tersebut, namun yang satu lagi ini berarti masih bekerja ya, aktif ya? Ya, ya, yang satunya itu justru di bulan yang sama dimutasi ke S2. Oke, nah kedua korban ini apakah sempat melapor ke pihak kampus sebelum akhirnya melapor ke polisi? Adakah tanggapan dari pihak kampus atau seperti apa sampai saat ini? Ya, sebenarnya korban itu sebelum membuat LP ke Mabes maupun ke Polda, Oke. korban ini sudah secara resmi bersurat kepada pihak yayasan. Akan tetapi dalam waktu 1 minggu, 2 minggu mereka mempertanyakan, mereka follow up, itu dari kampus lagi-lagi tidak, dari yayasan lagi-lagi tidak merespon, sehingga keluarga mereka mendorong untuk membuat laporan, begitu Mbak. Oke, jadi sebenarnya sebelum akhirnya yang satu keluar, yang satu di demosi dan juga dimutasi ini, sebenarnya korban ini sudah melapor namun tidak diberikan respon positif begitu ya, Ya, Mbak ya, Manda? ya. Ya, Mbak Manda, terkait dengan kasus ini, dugaan kasus pelecehan ini, sudah ada berapa orang saksi dari pihak Mbak Manda yang kemudian sudah diajukan selain dari dua korban ini? Untuk saat ini kita kemarin saksi itu sudah ada sekitar 6 orang ya yang di BAP Mbak. Mhm. Sudah ada 6 orang saksi ya? Itu termasuk dari pegawai kampus tersebut berarti? Ya, rata-rata memang dari kampus, dari pegawai kampus. Oke, tentu dua korban ini mengalami trauma yang begitu mendalam begitu ya. Sudah adakah pendampingan atau dari pihak kepolisian terkait dengan kasus ini? Oh iya, sudah dapat arahan dari Polda ke P P3A, juga kita sebenarnya juga sudah ke Komnas Perempuan juga LPSK Mbak. Mhm, jadi sudah ke LPSK, kemudian ke Komnas Perempuan. Nah, Ya, ini ya, yang juga saya ingin gali lagi begitu ya soal yang satu resign memilih keluar, kemudian yang satu lagi korban masih bertahan, tapi ya. justru dimutasi dan juga didemosi. Nah, mengapa demikian? Justru tanggapannya seperti itu. Kalau dari korban sendiri. Kalau korban yang resign itu kebetulan memang masih agak muda ya, 24 tahun. Heeh. Dia itu staf honorer di sana. Ya kan harapan dia ingin bekerja, tapi ternyata dia mendapat perlakuan seperti itu. Ini lagi-lagi terkait relasi kuasa, Mbak. Artinya seseorang penguasa yang melakukan kepada bawahannya atau stafnya yang sehingga membuat korban itu merasa apa ya, marah, merasa mungkin jijik, tapi tidak bisa melakukan apapun. Nah, yang DF ini akhirnya dia tidak kuat ya dia mengundurkan diri gitu. Mhm. Kalau apa Mbak yang bertahan itu karena dia nggak berani menceritakan kepada suaminya. Kebetulan punya suami yang satunya ya Mbak. Mhm. Dia nggak berani menceritakan kepada suaminya, kepada keluarganya, tetapi dia harus menjaga mental ya, traumatisnya yang harus dia kendalikan sampai akhirnya
dari suaminya korban ini merasa aneh. Loh, ini istri saya kok agak berubah. Ada terjadi perubahan yang agak aneh di pribadi istrinya sehingga suaminya itu mendesak. Ada apa? Hmm. Akhirnya dia bercerita, memberanikan diri. Nah, dari situ akhirnya terungkapnya, Mbak. Oke, justru kemudian ketika tidak tahu mau cerita sama siapa, kemudian Ya, akhirnya mendapat dukungan dari suami korban, akhirnya barulah terungkap begini kasus ya, seperti ini, begitu ya. Nah, ya benar. barang bukti apa yang kemudian sudah diajukan kepada kepolisian kalau dari pihak Mbak Manda, tidak perlu secara spesifik atau seperti apa? Ya, ada berupa apa barang bukti, ada sesuatu, ada berupa rekaman, ada beberapa juga saksi-saksi sih, Mbak. Oke, jadi ada rekaman dan juga saksi-saksi begitu ya. Nah, Mbak Manda, ini kan kejadian terjadi pada 2023, kemudian baru dilaporkan pada awal Januari 2024 kalau Ya. tidak salah. Kenapa begitu ada rentang waktu yang cukup lama, Mbak Manda? Ataukah memang karena ada dugaan intimidasi di sana atau seperti apa? Yang tadi saya bilang, Mbak, bahwa yang namanya korban pelecehan Mhm, itu tentunya dia harus mengendalikan diri dia itu dari traumatisnya. mhm, Dari dia mengalami traumatis, mengalami shock, mengalami rasa dia bilang korbannya itu bilang sama saya jijik Mbak, saya pengen muntah gitu setiap ingat kejadian itu saya pengen muntah gitu. Tapi saya nggak bisa ngomong, kalaupun saya mau melaporkan harus kemana? Apakah saya didukung? Sedangkan yang melakukan itu seorang penguasa. Saya bilang ya tadi Mbak, relasi kuasa itu sangat sangat sulit itu apa namanya dihadapi oleh staf seperti korban ini gitu. mhm, mhm, mhm. Dan satu lagi kan korban masih masih bekerja aktif di kampus tersebut. Ya, Ada cerita dari salah satu korban yang masih aktif ini, ada intimidasi kah ada. atau semacamnya? Ada. Jadi dari rektor sendiri itu sudah selalu bilang, saya tidak mau melihat ini orang. Pokoknya setiap ada acara kampus ini orang nggak boleh hadir. Orang ini tidak boleh ini dan tidak boleh itu. Itu yang membuat korban semakin terpuruk, semakin takut seperti itu. Ya, alhamdulillah ada dukungan dari suami dan keluarga yang membuat dia jadi oh baik, saya harus apa namanya melaporkan seperti itu. Oke, baik. Berarti masih ada dari pengakuan dari Mbak Manda, berarti dari pengakuan korban begitu masih ada intimidasi paling tidak Ya, begitu ya? Eh, ya, ya. oke, ini kalau kita melihat ya, Mbak Manda, eh, apa ya, bisa dikatakan ini masih berada aktif begitu ya. Nah, meminta perlindungan dari LPSK. Perkembangannya sampai saat ini seperti apa dan respon dari LPSK sendiri? Ya, alhamdulillah Mbak, dari LPSK ini sangat mensupport. Malah dari Polda itu juga memberikan apa rekomendasi kepada apa P3A itu perlindungan anak juga. Mhm, Jadi alhamdulillah sampai dengan saat ini Komnas Perempuan, LPSK, P3A itu juga support seperti itu Mbak. mhm. Ada kabar yang kemudian kurang mengenakan begitu ya untuk saya juga mendengar eh, ini merupakan salah satu upaya kampanye hitam karena ada pemilihan rektor. Bagaimana respon Anda sebagai kuasa hukum? Adakah kaitannya dengan kasus ini? Saya ini perempuan, Mbak. Mbak Ya. juga perempuan. eh, Apakah apakah kita bersedia membuka aib kita kepada dunia mhm, hanya karena sebuah politik seperti itu, Mbak. mhm. Jadi saya rasa sangat licik apabila kasus pelecehan seksual ini disangkut pautkan dengan politik hitam itu loh menurut saya. Itu, Mbak. Pemilihan rektor itu berarti korban membantah tegas soal itu ya? Ya, ya. Oke, tentu saja turut prihatin dengan apa yang terjadi terhadap klien Anda. Kami berharap kemudian polisi memberikan atensi yang begitu besar karena bisa dikatakan kalau ini benar-benar terjadi tentu saja mencoreng dunia pendidikan begitu ya dan jangan sampai Ya, ada kasus-kasus serupa lagi apalagi di baik. dunia pendidikan, Mbak Manda. Ya, betul. Ya. Baik, terima kasih Amanda Mantovani telah bergabung bersama kami. Selamat pagi, sehat-sehat selalu Mbak Manda.